Halo Rucin, Rumah Korea Cinggu. Annyeonghaseyo. Bertemu dengan saya lagi, Adisem dari Rumah Korea Indonesia. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, saya berharap teman-teman yang belajar di Rumah Korea I2 ini, pertama, sudah hafal huruf Koreanya, vokal dan konsonan, wajib hafal lagi dan lagi wajib hafal. Yang kedua, sudah tahu angka Korea, Sino Korea sama Korean number dan sudah hafal. Jadi ketika ketemu angka-angka sudah bisa menjawab. Itu yang saya harapkan. Nah, terus ketika huruf dan angka itu sudah hafal, teman-teman melanjutkan ke struktur kalimat. Nah, struktur kalimat ini nanti terkait dengan urutan dan kita di video ini akan membahas partikel atau penanda fungsi subjek, objek, keterangan, predikat dalam bahasa Korea. Tapi di video ini batasnya sampai subjek dulu, begitu ya. Oke, teman-teman, kita mulai untuk pembelajarannya. Baik. Nah, teman-teman harus mengetahui bahwa urutan fungsi subjek tadi, objek, predikat, dan keterangan dalam bahasa Korea itu berbeda dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang dalam bahasa Korea, ini dalam struktur kalimat tunggal batasannya. Yang pertama ini urutannya ada seperti ini. Yang pertama itu subjek predikat, subjek objek predikat urutannya. Lalu subjek keterangan predikat, lalu subjek keterangan objek predikat. Jadi di sini bisa teman-teman lihat bahwa predikat itu selalu di akhir kalau dalam bahasa Korea. Nah, urutannya seperti itu. Nah, selalu di akhir. Nah, dalam bahasa Korea juga kita harus pahami di masing-masing fungsi. Saya bilang fungsi ya. Fungsi itu subjek, predikat, objek atau keterangan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, dalam urutan ini, dalam struktur kalimat bahasa Korea dengan urutan yang seperti ini ya, satu, 2, 3, 4 ini, masing-masing fungsi itu harus ada penanda namanya, atau biasa kita di buku Korea itu partikel dibilang. Nah, di sini harus ada plus partikelnya seperti itu. Untuk subjek juga iya, untuk objek juga iya. Di sini partikel, di sini aja ya, penanda partikelnya. Keterangan harus ada penanda keterangan, objek harus ada penanda objek, gitu ya. Predikat harus ada akhiran predikat. Nah, nah, ini dalam nanti menulis kalimat bahasa Korea harus dilengkapi dengan penanda atau partikel ya. Yang terakhir ini akhiran predikat. Oke. Nah, sebenarnya dalam bahasa Indonesia juga ada gitu. Penanda subjek itu ada yang ditandai. Oh, ini subjek, oh, ini objek, oh, ini keterangan, oh, ini predikat. Nah, dalam bahasa Korea ini lebih spesifik dan harus ada gitu loh. Untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Korea ini wajib untuk dipahami, diketahui, dan nanti untuk dicoba kembali ya. Nah, ini teman-teman terkait dengan struktur. Sampai sini paham ya? Bahwa predikat itu selalu di akhir, bahwa simpulannya adalah setiap masing-masing fungsi subjek ada penanda, fungsi keterangan ada penandanya, diikuti dengan penanda, lalu objek diikuti dengan penanda objek, predikat diikuti dengan akhiran predikat. Nah, ini akan kita pelajari. Oke, saya rasa cukup dan teman-teman sudah paham ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu terkait dengan penanda atau partikel subjek. Nah, apa aja sih yang ada dalam bahasa Korea? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama ini adalah penanda partikel fungsi subjek. Saya singkat S ya. Begitu. Nah, untuk penanda fungsi subjek ini dalam sebuah kalimat bahasa Korea itu ada dua macam. Yang pertama ini adalah ada penanda en atau nen. Jadi ada turunannya ada dua lagi. En atau nen. Nah, cara penggunaannya ini sesuai kaidah. Kaidahnya seperti ini. Penanda fungsi nen dilekatkan pada kata benda yang berakhiran dengan huruf vokal. Sedangkan penanda subjek en dilekatkan pada kata benda yang berakhiran dengan huruf konsonan. Nah, ini sudah ada contohnya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat jika misalkan
Sonsengnim. Nah, ini kan sudah masuk kata dalam bahasa Korea ya. Jadi teman-teman tadi saya bilang harus sudah hafal hurufnya dan angkanya. Jadi kalau ketemu dengan kosakata yang seperti ini dalam bahasa Korea, tulisan Korea sudah bisa baca gitu. Jadi sekarang arahnya ya bagaimana kalimat bahasa Korea itu kan yang dipelajari. Jadi PR-PR yang tadi yang di awal dasar tadi harus di apa dihafal ya sudah selesai gitu loh, tidak perlu dipikirkan lagi gitu ya. Baik, kita lihat. Di sini ada kata benda son seng nim. Misalkan dia masuk fungsi subjek. Son seng nim berarti dia harus ditandai dengan penanda subjek. Son seng nim berakhiran dengan huruf nih konsonan nih M, huruf konsonan M. Berarti dia harus en sesuai dengan kaidah ya. Song seng nim men gitu. Lalu Michael, kata yang kedua Michael. Michael ini kan berakhiran dengan huruf konsonan juga, real. Berarti Michael Ren, Michael En, Michael Ren gitu ya. Lalu contoh yang ketiga, Hanguk Saram. Nah, lihat berakhiran dengan huruf M, konsonan berarti kan? Berarti dengan en. Jadi harus dilekatkan. Jadi Hanguk Saram Men kayak gitu ya. Oke. Terus contoh yang kedua, ini misalkan Yuna. Nih, Yuna berakhiran dengan huruf vokal. Berarti dia harus plus nen. Berarti Yuna nen. Lalu selanjutnya Sumisi, Mbak Sumi. Berakhiran dengan huruf vokal juga di sini. Berarti dia harus plus nen. Sumi, si, nen gitu karena berakhiran dengan vokal. Lalu sige, jam ya. Sige, nen karena berakhiran dengan vokal juga. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, kaidahnya seperti ini. Dipahami saja kaidahnya nanti tinggal dilekatkan mana yang sesuai kaidah. En atau nen. Itu yang pertama untuk penanda fungsi subjek yang pertama. Sampai sini paham ya? Nanti kita latihan. Oke. Baik. Terus macam yang kedua penanda fungsi subjek ada i atau ga ya, atau i atau ga. Kalau untuk fungsinya biasanya ini dilekatkan pada subjek untuk kalimat kedua gitu ya. Oke, kita bahas dulu ini kaidahnya, kaidah penggunaannya. I atau ga. Partikel atau penanda ga ini dilekatkan pada kata benda yang berakhiran dengan huruf vokal. Sebaliknya i dilekatkan pada kata benda yang berakhiran dengan huruf konsonan. Hampir sama kaidahnya, hanya bentuk penandanya berbeda begitu. Dua-duanya bisa digunakan? Bisa, silakan nanti. Baik, kita lihat di sini. Contoh kata aboji. Aboji ini kan berakhiran dengan vokal. Berarti dia harus ga. Aboji, ga. Gitu ya. Budisi berakhir dengan vokal. Budisi, ga. Sesuai kaidah kan ya? Sesuai kaidah. Isa. Isa, ga. Lanjut, contoh yang kedua. Ini hakseng berakhir dengan konsonan. Berarti dia harus plus i. Haksengi. Yang kedua, sajangnim. Sajangnim mi karena berakhiran dengan konsonan. Building, building, nih seperti itu. Nah, begitulah cara pelekatannya untuk penanda atau partikel subjek, teman-teman. Nah, sudah paham ya sampai di sini? Paham. Oke, kita lanjut. Kita ke latihan kita coba. Ya. Nah, ini teman-teman. Dengan penanda tadi. Ayo kira-kira nen atau en boleh dua-duanya. I atau ga. Oke, yang pertama. Indonesia 음식 맛있어요. 맛있어요. Makanan Indonesia enak. Oke? Dilihat bahasa Koreanya. Emsik berakhiran dengan apa ini? Berakhiran dengan huruf konsonan. Berarti emsik en atau emsik i boleh. Mau menggunakan yang mana? Indonesia emsiken masih soyo. Indonesia emsiki masih soyo. Sama saja. Boleh. Oke, yang kedua. Nanasi titik-titik kongbu heo. Nana belajar. Oke, Nana berarti subjek dong. Penanda subjeknya apa? Nanasi berakhiran dengan vokal. Nanasi nen
atau nanasi ga boleh. Oke, good. Lanjut. Keyojaga nomor 3. Keyojaga titik-titik yepoyo. Bahasa Indonesianya wanita itu cantik. Keyoja berakhiran dengan vokal. Keyoja huruf vokal. Yoja nen. Yoja atau yoja ga boleh. Pilih salah satu. Yang mau yang mana? Keyojanan yepoyo boleh. Keyojaga yepoyo juga boleh. Oke. Yang terakhir nomor 4. Sonsengnim titik-titik garejoyo. Artinya guru mengajar. Sonsengnim berakhiran dengan konsonan nih. Oh berarti enen kalau enggak i. Boleh. Sonsengnim men. Atau sonsengnim mi. Sonsengnimen garejoyo. Sonsenggnimi garejoyo. Bisa dua-duanya. Seperti itu teman-teman penggunaan penanda subjek dalam sebuah kalimat. Oke? Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditulis di kolom komentar dan saya harap pembelajaran ini bermanfaat buat teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kalau sudah paham, nanti jangan lupa di video selanjutnya kita akan membahas tentang penanda fungsi objek, seterusnya dan seterusnya. Jadi nanti satu persatu. Begitu, terima kasih sekali lagi. Salam sehat, salam semangat, dan fighting untuk mengejar mimpinya. Begitu ya. Annyeong higaseo, bye-bye.